Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kemurahan Tuhan selalu mengiringi kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Pada siang hari ini kami mengambil waktu sejenak untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong dan memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan siang hari ini adalah, adakah Pilatus di tengah kita? Bacaan Alkitab yang mendasarinya diambil dari Yohanes 19 ayat 16 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan, mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan ini merupakan bagian dari peristiwa hari-hari terakhir Yesus, mulai dari penangkapan, pengadilan, dan kematian Yesus di atas kayu salib. Topiknya luas dan banyak, namun sesuai dengan tema renungan kita fokus pada Pilatus. Sejarah Alkitab menjelaskan bahwa Pilatus, atau yang kita kenal dengan Pontius Pilatus, dia adalah seorang gubernur di wilayah Yudea pada waktu Tiberius menjadi kaisar Roma. Sehingga boleh dikatakan bahwa Yesus dihukum mati oleh Pilatus pada masa pemerintahan Tiberius. Setiap kita memperingati peristiwa Paskah, pasti kita selalu teringat dengan banyak nama atau tokoh, yang salah satunya adalah Pilatus. Ada kisah pengadilan Yesus, ada kisah Pilatus meragukan Yesus sebagai raja orang Yahudi, dan terakhir dengan penyaliban Yesus. Adakah Pilatus di tengah-tengah kita? Sebuah pertanyaan yang menawarkan pilihan. Sisi mana yang mau kita pilih dari Pilatus ini? Apakah Pilatus sebagai gubernur, atau Pilatus dengan kebijakan atau putusan Pilatus sebagai pimpinan? Sebagai gubernur tentu kita bisa memilih, oh ya baiklah, bolehlah saya ada sebagai gubernur di tengah-tengah masyarakat. Karena kita tahu gubernur adalah orang yang dihormati dan disegani. Namun pilihan lain dari bacaan disebutkan lebih kontradiktif melalui keputusannya, sehingga tidak seorang pun menginginkan karakter tersebut ada pada dirinya. Kalau gitu, saya tidak mau sebagai Pilatus di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari apa yang dilakukan Pilatus adalah rencana Bapa di surga untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang sudah dituliskan dalam rangkaian penebusan dosa umat manusia. Tetapi karakter ini sebisa mungkin dihindari orang. Kalau kita membaca Yohanes 19 ayat 16 sampai 22 di atas, kita dapat mempelajari sebuah sikap Pilatus sebagai pimpinan yang tidak bisa membebaskan orang benar yang tidak ditemukan kesalahannya. Dan ada juga sifat otoriternya yang kita temukan pada ayat 23. Sebagai seorang pemimpin atau gubernur di wilayah Yudea, berita-berita tentang Yesus pasti tidak luput dari pantauannya. Dan secara proses pasti akan tiba pada gilirannya. Seorang gubernur akan dimintai sebuah pendapat, bahkan keputusan. Proses tersebut bisa kita runut ketika Yesus ditangkap.
prajurit membawanya ke Hanas, mertua Kayafas, dan Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas. Dari Kayafas, prajurit membawa Yesus ke gedung pengadilan, yang di mana di sana ada Pilatus. Pada pasal 18 ayat 29 mengatakan, sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Pada ayat ini kita bisa melihat bahwa saatnya giliran Pilatus sebagai pemimpin untuk memberi keputusan. Pada pasal 18 ayat 38b dituliskan, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Hal senada juga bisa kita baca di dalam Lukas 23 ayat 14b. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Namun apa yang terjadi? Keputusan akhir adalah akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sebagaimana tadi kita baca pada pasal 19 ayat 16a. Penetapan keputusan dari seorang pemimpin memiliki konsekuensi yang jelas. Dan di bacaan berikutnya kita bisa lihat, konsekuensi tersebut adalah Yesus disalibkan, ayat 16-27, Yesus mati, ayat 28-30, dan lambung Yesus ditikam, ayat 31-37. Adakah keinginan Pilatus untuk membebaskan Yesus? Ya, tentu ada. Namun, Pilatus takut dituduh bukan sahabat Kaisar. Sebagaimana tertulis pada pasal 19 ayat 12 mengatakan, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Pilatus lebih tunduk kepada keteriakan orang-orang Yahudi pada saat itu. Tentu banyak sebab. Bisa saja dia takut kehilangan tahta, mungkin saja dia kurang bijak atau kurang hikmat, atau bahkan bisa saja dia tidak punya ketegasan atau pendirian. Nah, di sisi lain apa yang bisa kita lihat? Apakah sampai di situ? Tentu tidak. Merasa didukung oleh banyak orang, Pilatus merasa memiliki power yang besar. Pasca keputusan dan menganggap dirinya sebagai penguasa, Pilatus masih saja menjalankan otoritariannya ketika Yesus sudah disalib atau sudah menderita. Ayat 19 mengatakan, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Walaupun imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus sudah mengatakan, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi, namun Pilatus tetap pada keputusannya, apa yang kutulis tetap tertulis. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang hal serupa kita dengar. Orang yang tidak bersalah dan tidak ditemukan kesalahannya bisa saja memperoleh status hukum yang berbeda dan tidak sesuai. Atau bahkan juga ada orang yang menderita semakin menderita oleh sebuah keputusan yang tidak adil dan bersahabat. Pengambilan keputusan dilakukan oleh karena takut kehilangan banyak hal. Itu adalah efek-efek yang bisa kita lihat. Namun di sisi lain ada juga efek keputusan ini yang melahirkan persahabatan baru yang sebelumnya mereka tidak sejalan. Hal ini bisa kita baca pada kisah Yesus di hadapan Herodes. Awalnya Herodes sangat girang ketika melihat Yesus karena dia mengharapkan bagaimana Yesus mengadakan tanda. Namun apa yang terjadi? Herodes menista, mengolok-olokkan Yesus dan mengirim Yesus kembali ke Pilatus. Dan pada Lukas 23:12 dikatakan, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Adakah Pilatus di tengah kita? Mari kita jawab dan kita renungkan bersama-sama sehingga kehadiran kita selalu membawa damai sejahtera bagi sesama. Kita sebagai pemimpin atau sebagai masyarakat
pada diri kita masing-masing melekat tugas dan tanggung jawab yang harus kita jalankan dengan baik dan benar. Demikianlah renungan singkat hari ini. Semoga renungan ini dapat bermakna ketika kita ada dalam berbagai tugas dan pelayanan untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.